pada fokus ke wasit dan VAR. Padahal kalau cetak 2 gol kan bisa menang 2-1. Kok orang nggak ada yang bahas Arsenal kenapa nggak bisa cetak gol? Nah, dari situ yang mau kita bahas juga kan. Ini kan mungkin di luar hasil pertandingannya, tapi fans Arsenal pun juga banyak yang nggak puas coach sama permainannya. Bagaimana cara mereka, kreativitasnya, agresivitasnya, efektivitasnya nggak ada gitu kan? Nggak gini. Apakah Newcastle layak menang? Nggak juga. Imbang lah ini layak. Kalau Arsenal nggak layak menang, gue setuju. Sama-sama ini imbang. lebih fair imbang. Karena dua-dua nggak create peluang. Arsenal dari sisi organisasi cukup bagus. Dua-duanya bagus. Dua-dua bagus. Bagus. Cuman dua-dua serangannya bapuk. Iya, itu ya. Sebenarnya intense game sih, dua-duanya intense ya. Maksudnya dari detik awal habis. intensitas tinggi karena Newcastle menyerang, Arsenal pun juga menyerang. Tapi kembali lagi yang jadi masalah this year adalah kreativitas dari Arsenal. Dan Mr. Arteta yang lu bilang bagus itu ngeles bahwa dia merasa udah cukup punya striker. Nah, si Lord Kampret itu habis cetak hat-trick nggak kelihatan 2 match beruntun. Dan ini akan masih 5 match beruntun nggak kelihatan, baru cetak hat-trick lagi, fans Arsenal teriak-teriak semua bahwa dia pemain hebat. Tapi kan dia juga nggak dapat supply yang bagus coach dari tengahnya. Walaupun dia nggak dapat supply bagus, minimal dia bisa bekerja keras, minimal dia bisa memposisikan. Kontrol bola aja berantem sama bola, mental kemana-mana. Saka juga kemarin jelek ya, pasca cedera belakangan juga nggak begitu bagus. Lu tahu kenapa jelek? Ini udah kebaca karena mereka dua Martinelli, bukan Saka aja, Martinelli Saka dua-dua nempel ke garis. Apa instruksi yang dilakukan oleh lawan? Lu ketat, tight defense. Jaga dia nggak masuk. Ya, artinya dapat bola kembali lagi ke belakang. Ini yang salah siapa? Arteta. Harusnya kalau dia lihat itu dia sebelum pertandingan dia belikan opsi Saka Martinelli sini. Kalau lu di cover ketat, lu masuk ke dalam, biar kirinya untuk wingback. Saka bukannya sering melakukan itu ya? Masuk ke dalam juga kan? Masuk ke dalam pada saat dia pegang bola. Atau masuk dia dalam dapat true pass dari wingbacknya. Kalau di kiri masih jalan, Tomiyasu masih ngelakuin itu kan? Nggak ada juga, ya. Tapi di kanan nggak ada. Nah jadi yang salah, pelatih lu salah. Arteta itu kan cuma punya satu sistem, 3-2-4-1, fix, that's it. Iya kan? Sistem niru City lagi. Kalau nggak jalan, harusnya lu bisa main 4-3-3, wingbacknya come up. Lu suruh DM lu agak mundur, sehingga lu toh tetap ada 3 pemain di belakang, ngerti nggak? Nah, fleksibilitas ini nggak ada. Makanya gue pengen tahu yang kritik gue fansnya Arteta itu kemana aja lo? Tapi satu sisi kan memang Newcastle pun juga bukan tim yang bisa diremehkan dari sisi koordinasi pertahanannya kan. Betul. Dia bisa dibilang adalah satu tim yang paling kuat juga di Premier League untuk pertahanan untuk pertahanan soal pressing dan juga pertahanan, Mas. Iya, ya walaupun kemarin mereka datang ke game dengan tim paling tajam, ya kan Newcastle datang dengan tim paling tajam, sementara Arsenal datang dengan tim paling jarang kebobolan. Ya ketika masuk ke game week itu ya, dan ketika gue ngeliat line up nggak ada Odegaard, gue agak ini lo butuh pemain kreatif yang bisa memecah kebuntuan. Dia last minute cedera kan Odegaard ya? Iya, katanya last minute begitu dia nggak ada di line up, bahkan nggak ada di cadangan, berat ini buat Arsenal. Gue bilang karena lu butuh pemain kreatif yang bisa nusuk ke dalam. My friend, kalau nonton Arsenal, Odegaard di season itu nggak ada kontribusi sama sekali. Even though apalagi nggak ada dia yang bisa melakukan itu. Havertz kemarin main lumayan, menurut gue. Havertz itu dibanding sebelum-sebelumnya ya. Cuman lumayannya level lumayan. Masih belum level 40 juta, tapi bukan level 2 juta juga. Mungkin level penampilan terbaiknya Havertz di Arsenal ya mungkin kemarin gitu. Iya, betul. Untuk etos kerjanya, ngejar passingnya bagus, berapa kali sih passing ke kiri kanannya bagus. Cuman kalau dia datang untuk gantiin posisi Granit Xhaka lah, maksudnya kan di posisi itu ya. Tapi kan dia belum bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Saka. Forward pass-nya dia nggak bisa melakukan. Dia nggak bisa shoot jarak jauh. Iya, position. Iya, Saka kan terutama musim terakhir ya. Musim terakhirnya Saka kan emang eksepsional lah, keren banget gaya mainnya. Dia berani masuk, berani nendang, terlibat di semua permainan ya. Mungkin kemarin si Havertz baru terlibat di gamenya nih. Tapi untuk menusuk ke dalam, untuk segala macamnya tuh belum. Nah, sementara Newcastle, lu tahu koordinasi defense, disiplin mereka memang luar biasa. Mau siapapun yang main lu nggak ada Botman. Kemarin Lascelles sama si itu Dan juga cedera di babak kedua, tapi tetap aja semuanya main bagus banget dari sisi itu. Lu butuh pemain yang bisa masuk ke dalam. Nah, kemarin tuh Arsenal gue ngelihat nggak ada tuh pemain
Ya biasanya Saka kadang-kadang masuk ke dalam lewat inverternya gayanya, Martinelli juga gitu, nggak ada yang bisa masuk karena memang pertahanan defense. Nah dibutuhin pemain-pemain yang bisa terupas dari tengah. Nah itu kan biasanya Odegaard bisa melakukan itu gitu kan, ataupun Pablo Vieira lah kadang-kadang bisa melakukan itu. Lu nggak bisa tergantung oleh satu tim, sama kayak Madrid, nggak ada Benzema, Vini tenggelam. Satu orang ya. Nggak bisa tergantung satu orang. Dan harusnya kalau lu udah keluar ratusan juta tahun ini 250, lu harus punya sistem with Odegaard, tanpa Odegaard, tanpa Havertz, dengan Havertz, tanpa Saka, dengan Saka, tanpa Martinelli, dengan Martinelli, ngerti nggak? Harusnya pelatih itu punya itu, apalagi beda kalau cedera di lapangan. Ini kan udah tahu dia nggak main. Harusnya dia bisa membuat sistem di mana kurang kreativitas tapi lebih bermain ngepres lah, contoh. Nah sekarang nggak ada Odegaard, dua pemain yang senjata lu adalah Martinelli sama Saka. Itu di cover ketat, stuck doang di sayap. Serangan mau dari mana lagi? Itulah gobloknya Arteta di situ. Ya tengahnya nggak ada yang bisa ngasih Nggak ada. bantuan. Lu kan nggak bisa berharap bahwa Havertz tiba-tiba mendadak jadi Eden Hazard zaman Chelsea. Ya kan kocak, ngerti nggak? Ya. Lu nggak bisa berharap bahwa Rice gocek-gocek kasih end passing. Partey juga nggak ada. Iya dong. Ya. Dan yang berada di 11 line up itu cukup bagus kalau lu bisa memainkan sistem sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, tapi memang kemarin kita preview dari Jumat kan mungkin ini adalah one of those games yang mungkin Arsenal bisa kalah ya karena lawannya Newcastle di saat juga Arsenal secara kreativitas lagi buntu di beberapa pertandingan terakhir ditambah dengan Tahun lalu Arsenal menang. ditambah cederanya Odegaard. Tapi kan memang Newcastle ada tim yang bisa merepotkan coach. Even City iya. aja kesusahan gitu kan. Makanya adalah one of those games yang mungkin Arsenal bisa kalah. Kemarin Rizal sama Aldi bilang kayak gitu kan. Kita pindah nih. Iya, kalau Arsenal kalah gara-gara dibegal wasit, ada yang nggak dicurangin wasit tapi nggak menang juga. Liverpool. Ada Liverpool yang akhirnya bisa selamat dari kekalahan karena gol comebacknya Luis Diaz. Ini Mas Arya dulu deh, lo sebagai fans yang suka nonton Liverpool dan udah melihat Liverpool sudah mulai dalam progres yang cukup bagus, kok lawan Luton yang satu tim terjelek musim ini nggak bisa menang? Ya one of those games di mana Ada lagi alasannya. iya 1 dari 10 pertandingan lu kalah atau lu nggak dapat poin Ya, tapi penuh. nggak Ya lawan ini Luton dong, Mas. ya maksudnya lu semuanya udah lu lakuin kok Ji. Iya. Lu chance lu berapa banyak lu Iya create? banyak sih kemarin. Shots-nya berapa banyak lu create? Nunes parah banget itu depan gawang. Expected goals-nya berapa? One on one-nya berapa? Tapi nggak masuk menjadi gol. Itu kan yang kurang dari mereka cuman golnya. Iya. Golnya ya Nunes tuh di musim ini lagi naik-naiknya lah. Iya. Maksudnya positioning dia, kecepatan dia, insting untuk ngambil golnya, pengambilan keputusannya udah mulai membaik jauh lah dibandingkan ketika dia datang. Tapi kemarin khusus gol yang bolanya naik ya, itu dia juga kaget sih. Salah kan maksudnya mau nyundul ke gawang itu, kelihatan banget itu, tapi dia misplace, jadinya malah ngoper ke Nunes mungkin juga kaget juga kan, begitu disikat bolanya naik. Kalau Nunes membuktikan bahwa dia ya itu segitunya. Tapi dia jauh membaik lah dibanding musim lalu lah. Jauh membaik. Mungkin musim lalu value-nya 5 juta, sekarang 15 juta. Definitely nggak 70. Not bad lah memang secara statistik ya tahun ini. Dia secara pergerakannya juga kelihatan, tapi memang efektivitasnya. Berarti artinya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari Liverpool di kemarin nggak bisa menang. Kalau justru tengah tuh ternyata bisa nggak konsisten juga. Kemarin mungkin McAllister permainan terburuk dia bingung untuk kapan dia harus melakukan forward pass. Dia lebih sering justru di belakang, bingung posisinya di mana kan. Ketika Gravenberch yang main kan, gue bilang tuh kalau dia satu pemain gelandang bertahan yang main, entah itu Endo, entah itu si Curtis Jones, si McAllister sama Szoboszlai itu betul-betul leluasa gitu, karena ada satu yang ditinggal di tengah. Tapi kalau Gravenberch yang main, dia kan lebih sering maju, bagus karena progressing ke depannya bagus. Kadang-kadang itu membuat bingung antara posisi si McAllister sama si Szoboszlai. Makanya dua pemain ini kan kemarin yang agak-agak nggak bisa ngasih bola dari second line gitu. Semuanya betul-betul bola direct ke depan, di mana Salah, Jota ataupun Darwin Nunez yang melakukan offense. Tapi ketika lo butuh support dari tengah, kemarin menurut gua inkonsistensi Liverpool tuh agak sedikit di bawah performance mereka. Nah ini coach, tengahnya Liverpool belakangan jarang untuk lebih aktif mencetak gol. Mungkin terakhir gue ingat Szoboszlai kali ya. Kalau Gravenberch kan di luar Premier League kan. Apakah ini menjadi satu taktikal dari Klopp? Memang tengahnya hanya menjadi support
bypass untuk depannya atau memang tengahnya memang nggak sebagus itu untuk bisa nyetak gol? Gini, lu nggak bisa bandingkan Liverpool 4 tahun yang lalu dengan sekarang. Inilah hebatnya Jurgen Klopp. Dia tahu siapa pemain yang dia bisa beli. Kalau gue bilang, Haryo tadi bilang tengahnya nggak begitu bagus. Tapi kita semua sepakat, they create banyak chances kok. Iya kan? Jadi mau tengah main bagus atau enggak, yang penting lu create chance. Ya depannya makanya nggak masalah gue depannya. Depannya nggak masalah, cuman yang jadi masalah ya yang bagus untuk gue depan yang konsisten ini cuma dua, Luis Diaz sama Salah. Bukan Nunes, bukan Jota, bukan Gakpo juga. Jadi dibeli pemain memang yang untuk support. Para petinggi Liverpool atau pelatih dan lain itu nggak mau admit aja Nunes ini blunder sama kayak Anthony di MU. Agak mendingan. Jauh lah coach. Nggak jauh tapi agak Jauh mendingan. lah, gila, Buset. Nunes ini Kalau- akan jadi flop. Kalau di- Nunes di- 15, Anthony berapa? Satu. Satu, iya. Iya satu, gila tuh. Iya. Parah banget terus. Anthony mah. Jadi ini bukan striker yang dibutuhkan. Iya. Nunes itu dibeli untuk menggantikan Firmino untuk tiap minggu jadi striker untuk bisa cetak gol. Iya, tapi Ya, tapi yang memang gue iya. bilang ya, si siapa Klopp tuh kan selalu milih ya depannya siapa gitu. Iya, iya. Kalau si Luis Diaz main, Nunes tuh nggak main. Iya, Sa- harusnya sel- Jota selalu kan. salah satu. Gakpo yang dimainin. Iya, yang dimainin Gakpo atau dia atau apa Jota. Iya. Kalau si Luis Diaz nggak main, ya mainin Darwin Nunez baru main. Makanya dia mungkin ngelihat ini pemain-pemain Liverpool kan gayanya beda semua ya. Luis Diaz gayanya kayak gitu, Nunes gayanya beda lagi. Mungkin dulu kan Mane, Salah sama si Firmino kan mirip-mirip ya gaya mainnya tuh cair bertiganya tuh bisa gitu. Makanya day to day mereka dimainin terus tuh bisa. Nah, ini kan betul-betul gayanya beda banget semuanya. Makanya dia harus ngeracik sistem lagi. Tengahnya siapa? Kalau gue pakai Luis Diaz. Tengahnya siapa? Kalau gue bakal mainin Jota sama Mix and match-nya berarti iya, masih mix harus and match-nya punya tuh match ya. masih Belum menurut bisa gua masih main dicari. siapapun itu ya. Ya, masih dicari ya masih Klopp. Ya, itu masih menjadi PR besar buat Liverpool karena itu mix and match dari strikernya cukup banyak sebenarnya opsinya, tapi tetap harus di mix and match siapa yang jadi opsi di lini depannya dan juga siapa yang mensupport dari lini tengahnya. Dari Liverpool kita pindah ke apa lagi, Nes?